Halo para investor saham, selamat datang lagi di channel Wawasan Cerdas. Nah, hari ini kita bakal nyebedah topik yang lagi panas-panasnya di bursa, yaitu amonia hijau. Pasti kalian udah sering dengar narasinya kan? Banyak pelaku pasar yang mulai lirik amonia hijau ini sebagai kandidat kuat instrumen investasi multi-bagger yang digadang-gadang bakal ngegantiin primadona lama kita, yaitu saham-saham tambang konvensional. Tapi, apa iya seindah itu? Lewat sesi bedah materi kali ini, kita bakal bongkar habis realitas makroekonomi di balik hype tersebut. Tapi sebelum kita gas ke materinya, saya mau ngingetin lagi filosofi utama yang selalu kita pegang erat di channel ini. Investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian bunga yang paling baik. Nah, biar kita bisa terus bikin analisis yang tajam buat kalian, yuk support channel ini sekarang juga. Gampang banget, tinggal klik tombol hype-nya, lalu likes, share, dan pastinya subscribe ya. Oke, ini peta jalan bedah materi kita hari ini. Kita mulai dari era baru makroekonomi, lanjut ke efek decoupling, terus kita bedah peta geopolitik Asia Pasifik, resiko transisi makronya, dan terakhir, kemana arah arus modal raksasa mengalir. Sip, kita masuk ke bagian pertama, era baru makroekonomi, mitos lawan realitas dari amonia hijau. Coba kita lihat dulu realitas dari dunia lama industri ini. Saat ini kan hype-nya bilang amonia hijau itu bakal langsung gantiin tambang. Tapi faktanya, dari data yang kita bedah, sekitar 90% pasokan amonia global itu masih bergantung banget sama gas alam atau batu bara. Efeknya apa? Struktur biaya produksinya itu benar-benar rapuh. Bayangin aja, 70-85% biayanya habis di OPEX alias biaya operasional. Artinya, industri ini tuh gampang banget tersandra sama volatilitas harga fosil. Kalian ingat kan krisis Rusia-Ukraina di 2022 kemarin? Harga gas alam global terbang dan boom, margin laba pabrik pupuk di seluruh dunia langsung hancur seketika. Dari situ, kita masuk ke bagian kedua, memahami efek decoupling. Ini dia mekanika inti dari era baru ini. Oke, mari kita perhatikan baik-baik. Ini adalah kunci analitik yang wajib banget dipahami tiap investor cerdas buat nebak kemana smart money bergerak. Perbandingannya itu fundamental banget. Di satu sisi, kita punya pola energi fosil yang OPEX-nya raksasa, harganya naik turun gak karuan, dan selalu deg-degan kalau ada konflik geopolitik. Nah, di sisi lain, kita punya amonia hijau. Dia ini cuma butuh nitrogen dari udara sama hidrogen dari air, dan full digerakin sama energi terbarukan, kayak surya, angin, atau panas bumi. Transisi radikal ini bikin bebannya geser drastis, dari OPEX jadi dominasi CAPEX. Belanja modal infrastrukturnya di awal emang gila-gilaan, tapi biaya operasional ke depannya jauh-jauh lebih stabil. Nah, poin krusialnya itu ada di efek decoupling ini. Ini tuh pemisahan siklus ekonomi. Gampangnya gini, alam itu kan gak kenal inflasi. Begitu infrastruktur surya atau panas buminya udah jadi, yang namanya levelized cost of energy atau biaya produksi listriknya itu bakal flat dan stabil buat 20-25 tahun ke depan. Disinilah letak revolusinya. Harga amonia hijau ke depannya bakal kebal, bener-bener imun dari ancaman embargo minyak global ataupun kekacauan indeks batubara. Lanjut ke bagian 3. Peta geopolitik Asia Pasifik, medan pertempuran baru buat dominasi energi. Decoupling tadi tuh otomatis ngubah peta kekuatan dunia secara total. Hegemoni lama yang cuma didikte sama negara pemilik fosil di bawah tanah mulai runtuh. Coba kita lihat tabel ini. Ibaratnya ini tuh papan catur global yang baru. Di baris pertama ada negara maju tapi miskin fosil, kayak Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Mereka ini jadi captive market. Konglomerasi Sogo-Shosha mereka sekarang lagi agresif banget berburu kontrak jangka panjang di luar negeri buat gantiin batu bara. Terus siapa penyuplainya? Muncul 3 poros kekuatan baru. Pertama, ada Australia yang manfaatin gurun sama angin buat nutupin ekspor batu baranya yang perlahan mati. Kedua, Timur Tengah yang super cerdik pakai cash petrodolar mereka buat hedging bikin mega proyek hijau demi jaga dominasi pasca karbon. Dan poros ketiga, pastinya Indonesia. Kita punya harta karun berupa baseload masif dari panas bumi dan air. Ini strategi pertahanan ekonomi mutlak kita biar nggak lengser dari tahta pengekspor energi primer dunia. Sekarang kita bahas bagian 4, risiko transisi makro, realitas finansial yang harus bikin kita melek. Sebagai investor yang cerdas, kita harus seimbang lihatnya. Narasi decoupling ini emang bikin ngiler, tapi bisa jadi arena berbahaya banget buat investor yang cuma FOMO alias nggak teredukasi. Coba perhatikan angka di layar ini. 2-3 kali lipat. Ini yang namanya green premium. Faktanya, memproduksi amonia hijau hari ini biayanya masih 2-3 kali lipat lebih mahal dibanding amonia biasa. Itu realitas pahit di lapangan saat ini. Risiko tadi ngebawa kita ke hambatan investasi hari ini.
Karena bikinnya butuh capex atau belanja modal yang super masif di awal, perusahaan-perusahaan ini jadi sensitif banget sama naik turunnya suku bunga bank sentral. Kalau bunga bank lagi tinggi, beban utang mereka otomatis bengkak. Dan ingat ya, transisi perpindahan uang triliunan dolar ini tuh nggak bakal terjadi cuma dalam semalam. Makanya, kita perlu banget memetakan kapan proyek-proyek ini beneran cuan. Kalau kita lihat timeline-nya, hari ini kita masih di fase capex tinggi, sensitivitas ke suku bunga tinggi, dan margin masih kena hantam premi hijau. 5 tahun ke depan, itu masih fase capek-capeknya ngebangun infrastruktur dan scaling teknologi. Nah, titik persilangannya, di mana viabilitas ekonomi dan margin profit multibagger yang sesungguhnya itu baru kelihatan, diproyeksikan baru akan kejadian di rentang tahun 2030 sampai 2035. Jadi ini benar-benar lari maraton, bukan sprint. Kita sampai di bagian kelima, arah baru, arus modal. Gimana caranya kita ngikutin smart money? Di balik layar, sebuah rotasi modal raksasa itu lagi benar-benar terjadi. Institusi gede, bank-bank global, sampai sovereign wealth funds diem-diem udah mulai mindahin dana masif mereka dari sektor eksplorasi fosil ke infrastruktur hijau. Kenapa mereka berani taruhan triliunan dolar dari sekarang? Ya karena mereka paham betul sama efek decoupling yang kita bahas panjang lebar tadi. Nah, apa kesimpulannya buat pasar saham kita di Indonesia? Ini penting banget buat dicatat. Kedepannya, fundamental nilai tukar rupiah itu perlahan nggak akan lagi disetir 100% sama siklus batu bara dunia. Kekuatan mata uang kita nanti bakal lebih didorong sama volume kontrak pasokan amonia hijau jangka panjang. Jadi, buat kalian para sobat wawasan cerdas, udah waktunya pelan-pelan lepas kacamata siklus batu bara lama. PR kalian sekarang adalah mulai ngebidik emiten energi lokal mana yang udah mulai plotting dan ngalokasiin CAPEX strategis mereka buat nyambut transisi struktural raksasa ini. Transisi ini adalah keniscayaan makroekonomi, teman-teman. Udah nggak bisa dihindari lagi. Dan semua fakta tadi nyisain satu pertanyaan besar yang super provokatif buat kita renungkan. Membedah cetak biru infrastruktur amonia hijau, keunggulan fundamental Indonesia yang wajib diketahui investor. Siapkan catatan kalian, karena misteri cetak biru ini bakal kita bongkar habis-habisan di segmen explainer kita selanjutnya. Jangan sampai terlewat, dan sampai jumpa! Halo teman-teman investor. Gini, Anda dengerin penjelasan ini pasti karena satu alasan spesifik. Anda punya ambisi besar. Anda lagi berburu saham multi-bagger sejati di tengah ramainya tren ESG di Bursa Efek Indonesia. Iya kan? Tapi jujur aja, di luar sana tuh banyak banget kebisingan. Banyak klaim ramah lingkungan atau greenwashing yang malah nutupin fundamental aslinya. Nah, hari ini kita bakal belah kebisingan itu. Kita akan bedah dokumen proyeksi amonia hijau Indonesia buat nemuin di mana sih sebenarnya nilai fundamental itu tertanam kuat. Kalau Anda mau menang besar di pasar modal, Anda nggak bisa cuma beli sentimen. Pesan inti dari analisis ini tajam banget. Anda harus bisa melihat jauh melampaui euforia atau sekedar label ESG yang nempel di laporan tahunan emiten. Sebagai investor cerdas, Anda wajib paham arsitektur infrastruktur fisiknya. Anda harus ngerti mekanika arus kasnya. Nah, mesin pencetak uang inilah yang bakal kita bedah sama-sama sekarang. Oke, ini peta jalan kita hari ini. 1. Kita membedah hype amonia hijau. 2. Anatomi fundamentalnya. 3. Senjata rahasia energi Indonesia. 4. Ekosistem air dan logistik. Dan terakhir yang kelima, cara menyaring saham pemenang. Kita masuk bagian pertama, membedah hype amonia hijau. Kita harus melihat melampaui sentimen pasar. Saat ini di IHSG, narasi transisi energi itu sering banget ngasih janji valuasi selangit. Asal ada emiten nyenggol proyek hijau, sahamnya tiba-tiba terbang. Padahal kelayakan investasi yang asli itu nggak dibangun di atas sentimen lingkungan sesaat, tapi di atas apa yang kita sebut parit ekonomi atau economic mode. Buat amonia hijau, ini berarti punya desain infrastruktur fundamental yang ngasih efisiensi dan keuntungan biaya yang begitu masif, sampai-sampai secara praktis mustahil buat pesaing global untuk menirunya. Lanjut ke bagian 2, anatomi fundamental amonia hijau. Mari kita masuk ke dalam ruang mesinnya. Sebelum kita sibuk ngitung valuasi, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya amonia hijau itu? Secara kimia, amonia kotor dan amonia hijau itu persis sama. 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Bedanya murni cuma di sumber bahan baku. Buat bikin amonia yang nol emisi, kita mulai dengan ngalirin listrik dari energi terbarukan ke dalam mesin raksasa yang namanya electrolyzer. Mesin ini membelah air jadi hidrogen dan oksigen. Di saat yang sama, ada fasilitas yang nyaring nitrogen murni dari udara bebas di sekitar kita. Terus, nah ini keajaibannya.
Hidrogen dan nitrogen ini dihantam bersamaan di bawah tekanan dan suhu ekstrim lewat proses sintesis Haber-Bosch. Voila! Jadilah amonia cair hijau tanpa setitik pun jejak karbon. Tapi bentar, Anda mungkin mikir, ngapain repot-repot bikin amonia? Kenapa nggak langsung jual aja hidrogennya? Nah, sumber riset ini nyebut amonia cair sebagai kuda Troya dari transisi energi. Alasannya simpel, hidrogen murni itu luar biasa mahal dan susah banget secara teknis buat dicairin dan dikirim lintas benua. Sementara amonia, infrastruktur logistik globalnya udah mapan selama puluhan tahun. Jadi amonia hijau ini bukan sekedar pupuk teman-teman. Ini adalah kendaraan paling efisien dan paling murah buat menyelundupkan energi hidrogen ke seluruh dunia. Buat Anda sebagai seorang investor, ini artinya prospek arus kas yang super pasti. Kita lagi ngomongin ekosistem permintaan global yang luar biasa besar. Industri pelayaran dunia bakal beralih pakai ini buat bahan bakar kapal laut tanpa emisi. Negara raksasa industri kayak Jepang juga butuh banget buat disuntik PLTU batubara mereka demi menekan polusi. Ini bukan proyek eksperimental ya, ini permintaan konkret yang bakal nyiptain kontrak offtake jangka panjang. Hasilnya, arus kas yang sangat amat aman dan pastinya sangat dicintai sama sindikasi perbankan global. Masuk ke bagian 3, senjata rahasia energi Indonesia. Kita bahas keunggulan baseload. Sekarang, mari kita bahas yang paling krusial. Kenapa desain fisik di Indonesia itu beda drastis sama negara lain? Kuncinya ada di kontras ini. Pesaing raksasa kita kayak Australia atau Timur Tengah itu sangat bergantung sama tenaga surya dan angin. Masalahnya jelas, angin nggak selalu niup dan matahari tenggelam di malam hari. Energi mereka itu intermiten alias putus nyambung. Padahal pabrik amonia dan elektroliser itu butuh listrik nyala non-stop. Imbasnya, pesaing kita terpaksa bakar capital expenditure yang gila-gilaan buat ngebangun fasilitas baterai raksasa. Nah, Indonesia, kita punya kemewahan buat nyambung langsung ke energi baseload alias energi yang menyala stabil. Dan dari mana energi stabil itu datang? Dari harta karun geologi kita yang mustahil dipindahin atau dicontek negara manapun. Kita punya potensi panas bumi atau geothermal yang super melimpah di sepanjang cincin api Sumatera dan Jawa. Kita juga punya sungai-sungai raksasa di Kalimantan dan Papua yang siap disulap jadi pembangkit listrik tenaga air skala masif. Kenapa ini penting banget buat portofolio Anda? Karena pasokan listrik bersih yang konstan ini bikin mesin elektrolizer nggak perlu nyala mati. Kalau mesin sering nyala mati, umurnya pendek, biaya perawatannya bengkak, dan akhirnya bakal ngehancurin margin keuntungan perusahaan. 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa henti. Karena pabrik di Indonesia ditenagai panas bumi atau tenaga air, elektrolizer bisa dipacu di kapasitas maksimalnya terus-menerus tanpa perlu pusing mikirin beli baterai raksasa. Efisiensi ekstrim inilah yang menekan biaya produksi sampai ke titik dasar. Ini ngasih Indonesia keunggulan mutlak buat memenangkan kontrak ekspor raksasa ke Asia Timur. Bagian 4. Ekosistem air dan logistik. Mengupas rantai pasok fisiknya. Selain energi, ada satu bahan mentah lagi yang sama pentingnya buat proyek skala gigawatt ini, yaitu air. Elektrolizer itu mesin yang cukup rewel loh. Dia nggak bisa pakai air kotor, dia butuh air ultra murni atau air demineralisasi. Laporan ini ngasih peringatan keras. Nyedot air tanah buat pabrik skala gigawatt itu sama aja bunuh diri komersial. Itu bakal memicu konflik sosial besar-besaran sama petani dan warga lokal, yang ujung-ujungnya pabrik bisa dihentikan operasinya. Solusinya? Pabrik wajib dibangun di pesisir pantai dan pakai teknologi desalinasi reverse osmosis skala industri. Mereka memurnikan air laut jadi air tawar murni, menjamin pasokan tanpa batas yang sepenuhnya bebas risiko konflik sosial. Selanjutnya, urusan logistik. Ingat, target utama kita itu pasar ekspor premium ke Jepang, Korea Selatan, dan Eropa. Anda nggak bisa ngebangun pabrik ginian di pedalaman pulau. Pabrik harus terintegrasi langsung secara harfiah, menempel sama pelabuhan laut dalam. Dan idealnya, lokasinya ada di dalam kawasan ekonomi khusus atau KEK buat dapat kemudahan pajak dan kepabeanan. Jarak fisik yang sedekat ini adalah kunci efisiensi logistik. Biar kebayang, coba kita lihat gimana semua elemen fundamental ini menyatu sempurna di dunia nyata. Riset ini menyoroti Project Gaia, proyeknya pupuk Indonesia bareng konsorsium Jepang di KEK Arun Lok Semawe. Coba perhatiin aset strategis mereka. Mereka memanfaatkan infrastruktur pipa gas warisan buat persiapan operasi yang jauh lebih cepat. Mereka punya lahan super luas buat ekspansi gigawatt. Mereka menguasai pelabuhan laut dalam yang memungkinkan amonia dipompa langsung dari pabrik ke kapal tanker kriogenik tanpa pernah menyentuh truk darat. Dan pastinya mereka dekat banget dengan potensi panas bumi di Sumatera. Integrasi aset fisik kayak gini nih yang bakal memangkas biaya transportasi secara drastis. Bagian 5.
menyaring saham pemenang. Ini adalah panduan praktis Anda para investor. Mari kembali ke layar trading Anda. Berbekal anatomi mesin yang baru aja kita bedah, ini adalah daftar periksa definitif Anda. Kalau ada emiten yang ngeluarin berita bombastis soal proyek hijau, saring pakai matriks ini. Pertama, energinya. Apa mereka pakai energi intermittent yang butuh capex baterai mahal, atau mereka pegang konsesi baseload? Kedua, lokasi. Kalau pabriknya di pedalaman, coret aja dari daftar Anda. Pemenang sejati wajib punya lahan pesisir strategis. Ketiga, infrastruktur. Apa logistik mereka masih harus pakai truk, atau udah nyambung langsung ke pelabuhan laut dalam khusus amonia? Matriks tajam inilah yang bakal misahin mana proyek greenwashing doang dan mana perusahaan yang beneran memegang structural alpha jangka panjang. Seperti yang ditegaskan dokumen ini, keuntungan terbesar nggak bakal ngalir ke perusahaan yang cuma merakit panel surya. Laba paling masif akan mengalir deras ke konglomerasi dan BUMN yang secara fisik menguasai tanah pesisirnya, konsesi waduk tenaga airnya, sumur panas buminya, dan pelabuhan laut dalamnya. Merekalah penguasa rantai pasok yang sebenarnya di era pasca karbon. Nah, kita udah bahas seluruh cangkang luarnya, sumber energi, pasokan air, sampai pelabuhan laut. Tapi ada satu bagian raksasa yang belum kita sentuh, sebuah mesin yang menelan porsi modal paling gede dan jadi penentu akhir dari profitabilitas emiten, sang pemecah air itu sendiri. Gimana caranya kita sebagai investor tahu teknologi mana yang paling efisien? Siapa sih emiten yang menggandeng penyedia teknologi electrolyzer terbaik di pasar saat ini? Karena faktanya, gak semua mesin elektroliser itu diciptakan setara. Pertempuran demi efisiensi margin ini benar-benar mematikan buat perusahaan yang salah menjatuhkan pilihan. Dan itulah tepatnya yang akan kita kupas tuntas secara mendalam di segmen selanjutnya. Perang teknologi elektroliser menakar structural alpha amonia hijau di Bursa Saham Indonesia. Siapkan amunisi dan catatan Anda, sampai jumpa di analisis berikutnya. Oke, mari kita langsung mulai. Buat kalian para investor saham yang rasional dan selalu haus akan data, selamat datang di paparan kita kali ini. Saya tahu banget, kalian ada di sini bukan buat sekedar ngikutin tren sesaat. Kalian tuh kritis, tangguh, dan yang paling penting, kalian cari keuntungan fundamental yang nyata di pasar saham, bukan cuma ikut-ikutan hype atau euforia narasi ESG aja. Hari ini, kita bakal membedah tuntas sebuah dokumen riset krusial soal masa depan industri amonia hijau di Indonesia, dan gimana tepatnya kalian bisa pakai informasi teknis ini untuk mengamankan, bahkan melipat gandakan nilai portofolio kalian. Mari kita bongkar semuanya. Nah gini, sebagai investor saham sejati, kalian wajib tahu nih, apakah transisi hijau yang lagi digembar-gemborkan sama sebuah emiten itu benar-benar bakal mencetak laba real yang masuk ke neraca keuangan, atau justru malah bakal ngebakar uang kas kalian habis-habisan? Faktanya banyak banget perusahaan di luar sana yang rela beli teknologi yang salah dan luar biasa mahal, cuma demi kelihatan peduli lingkungan di materi presentasi mereka. Kita harus banget menghindari jebakan greenwashing macam ini. Secara singkat, ini agenda yang bakal kita bahas hari ini. Peluang emas, jantung pabrik, perbandingan EWA versus PEM, realitas geografis, geopolitik rantai pasok, dan terakhir, strategi saham amonia. Masuk ke bagian pertama, peluang emas, melampaui hype ESG. Poin paling krusial di sini adalah mengevaluasi sebuah emiten itu nggak boleh berhenti cuma di euforia penandatanganan MOU aja teman-teman. Sebagai investor yang pintar, kalian harus cari yang namanya structural alpha. Apa itu? Ini adalah keuntungan fundamental struktural yang benar-benar mengakar kuat pada efisiensi operasional si perusahaan. Artinya, emiten tersebut harus terbukti mampu memproduksi amonia dengan biaya termurah per ton dibandingkan lawan-lawannya. Kalau kalian cuma trading ngandelin berita MOU, ya siap-siap aja tertinggal jauh di belakang. Lanjut ke bagian 2, jantung pabrik, membedah teknologi. Buat nemuin si alpha tadi, kita harus lihat langsung ke dalam pabriknya. Ada satu teknologi tunggal bernama elektrolyzer, dan ini bakal jadi penentu hidup matinya neraca keuangan emiten. Pada dasarnya, ini tuh mesin pemecah air. Alat ini secara harfiah memisahkan hidrogen dan oksigen dari air murni. Dan tebak apa? Mesin inilah yang pada akhirnya bakal mendikti seberapa raksasa belanja modal atau capex dari perusahaan tersebut. Keputusan direksi dalam milih mesin ini bakal nentuin kelangsungan arus kas mereka, bukan cuma buat setahun 2 tahun, tapi sampai puluhan tahun ke depan. Sekarang, bagian 3, AW versus PEM. Ini adalah benturan teknologi paling sengit di industri ini. Singkatnya gini, emiten dihadapkan pada dua pilihan ekstrem yang ibaratnya kayak milih infrastruktur server. Kalian mau milih Alkaline Water Electrolysis atau AWE, si raksasa konvensional yang perangkat kerasnya sangat kokoh,
tahan banting, teruji puluhan tahun, dan pastinya jauh lebih murah? Atau mau milih proton exchange membrane alias PEM? Sebuah sistem berteknologi tinggi yang sangat lincah, tapi harganya selangit dan perawatannya minta ampun ribetnya. Keputusan ini berat banget buat manajemen. Kalau kita bedah datanya, jelas banget AWE menang telak di urusan biaya. Mesin ini beroperasi di lingkungan basah yang super bersahabat. Karena gak gampang rusak, mesin ini bisa dibikin pakai logam yang murah dan melimpah banget kayak nikel dan baja tahan karat, makanya capeksnya rendah. Di sisi lain, PEM itu butuh agilitas tinggi, dan dia pakai lingkungan asam yang luar biasa korosif. Biar mesin yang gak hancur lebur pas lagi nyala, PEM ini wajib banget diisi komponen dari logam mulia yang super langka, kayak platina dan iridium. Nah, itulah alasan kenapa harga mesin ini jadi mahal nggak masuk akal. Coba bayangin angka ini, 60.000 sampai 90.000 jam. Itu adalah total jam terbang operasional yang bisa dicapai sama mesin-mesin AW. Oke lah, bentuk fisiknya memang raksasa dan makan banyak tempat di kawasan industri. Tapi umur pakainya yang luar biasa panjang ini ngasih stabilitas pengembalian modal jangka panjang. Dan itu kan persis seperti yang kita cari sebagai investor rasional, betul? Masuk ke bagian 4, realitas geografis. Kenapa teknologi PEM justru kalah telak di sini? Gini perbandingannya. Kalau pabrik amonia itu dibangun di Australia atau Timur Tengah, mereka kan ngandalin panel surya dan kincir angin yang sifatnya intermiten, alias putus nyambung ya. Kadang ada panas, kadang mendung. Di sana, mereka wajib pakai PEM, soalnya mesin ini bisa nyala dan mati dalam hitungan detik, ngikutin cuaca. Tapi, kondisi di Indonesia itu beda 180 derajat. Kita ini punya listrik baseload yang luar biasa stabil dari panas bumi dan tenaga air, ngalir terus 24 jam sehari tanpa henti. Karena listrik kita stabil, kelincahan mesin PEM yang super mahal tadi malah jadi fitur yang gak ada gunanya sama sekali di sini. Kita cuma butuh AW yang kaku tapi sangat konsisten nyerap listrik baseload tersebut. Analogi ini benar-benar pas banget. Menggunakan mesin mahal PII untuk penampung listrik stabil dari panas bumi itu, ibarat beli mobil sport bertenaga tinggi, tapi dipakainya di tengah kemacetan konstan. Ya buat apa? Milih teknologi PIM di Indonesia itu pada dasarnya sama aja kayak manajemen ngebakar uang kas investor secara sia-sia. Secara ekonomi itu sangat gak efisien, dan secara fundamental itu adalah penghancuran nilai perusahaan yang luar biasa fatal. Lanjut ke bagian 5, geopolitik rantai pasok, pertarungan antara nikel versus iridium. Nah, keputusan milih mesin ini ternyata dampaknya ngeri banget loh, bisa merambat sampai ke ranah geopolitik global. Kenapa AW menarik? Karena mesin ini memungkinkan emiten lokal kita buat nyiptain rantai pasok yang terintegrasi penuh dari hulu ke hilir. Indonesia kan raja nikel dunia nih, jadi emiten kita bisa bikin semacam nikel mode atau parit ekonomi nikel. Mereka pakai nikel domestik, bayarnya pakai rupiah di dalam negeri, dan boom, mereka otomatis terhindar dari guncangan suplai global dan nyiptain lindung nilai alami terhadap inflasi impor. Jenius kan? Tapi sebaliknya, coba perhatikan perusahaan yang maksain diri pakai mesin PEM. Mereka bakal terekspos telanjang sama yang namanya jebakan iridium. Pasokan logam mulia ini dimonopoli secara global oleh negara kayak Afrika Selatan dan Rusia. Sekarang bayangin aja serius nih, gimana kalau tiba-tiba ada guncangan geopolitik di negara-negara itu? Rantai pasok bisa bekus seketika, harga suku cadang meroket nggak karuan, dan emiten kalian bakal ngadepin resiko bencana berupa capex sovereign atau pembengkakan belanja modal yang ekstrim. Proyek triliunan bisa mangkrak, dan perusahaan bisa kehabisan napas kasnya. Bagian 6. Strategi saham amonia. Ini dia buku panduan investasi kalian. Oke, jadi pas kalian lagi nilai pengumuman proyek amonia hijau baru di bursa, kalian harus jadi investor yang tanpa ampun. Lakuin 3 langkah objektif ini. Pertama, pindai laporan keterbukaan informasi mereka, cari tahu persis teknologi electrolyzer apa yang mereka pakai. Kedua, verifikasi, apakah emiten ini udah ngamanin rantai pasok material dari dalam negeri. Dan ketiga, hitung dengan cermat seberapa besar exposure mereka terhadap inflasi impor dan risiko kalau suku cadangnya harus didatangkan dari luar negeri. Biar makin gampang, ini lembar sontekan pamungkas kalian. Ini sinyal trading fundamental kalian di sektor ini. Bendera hijau, langsung sikat saham perusahaan yang milih transfer teknologi AW secara lokal dan punya pasokan nikel domestik yang aman. Tapi awas, bendera merah, hindari jauh-jauh emiten yang kelihatan mau bakar duit dengan cara impor mesin turnkey PIM dari barat tanpa sadar sama sekali soal resiko geopolitik rantai pasokannya. Nah, sekarang coba deh tanyain ke diri kalian sendiri. Apakah saham amonia di portofolio kalian saat ini lagi sibuk ngebangun benteng nikel yang nggak bisa ditembus? Atau malah mereka lagi diam-diam ngegali kuburan buat kas mereka sendiri? Kalau belanja modal buat pabrik raksasa ini sebegitu masifnya, kira-kira gimana sih triliunan rupiah ini distrukturisasi, didanai, dan mungkin banget direkayasa di balik layar pelaporan keuangan mereka? Pastikan kalian nggak kelewatan paparan kita selanjutnya yang bakal ngebahas secara eksklusif triliunan rupiah di balik narasi hijau.
membedah capex dan rekayasa finansial proyek amonia masa depan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, dan salam cuan! Halo rekan-rekan investor, selamat datang di bedah analitik kita kali ini. Kita sering banget kan ngelihat harga saham sebuah emiten tiba-tiba terbang saat mereka ngumumin ekspansi ke sektor energi hijau. FOMO pasar langsung jalan. Tapi sebagai investor yang fundamentalis, kita nggak boleh cuma berhenti di situ. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar sebelum mutusin buat masuk. Hari ini, kita bakal bongkar realita dari triliunan rupiah di balik narasi hijau tersebut. Spesifiknya, kita akan membedah angka pasti dari capital expenditure atau CapEx dan ngebongkar rekayasa finansial yang benar-benar menopang mega proyek amonia masa depan ini. Mari kita mulai. Nah, ada satu prinsip yang selalu jadi pegangan kuat. Untuk nemuin saham multi-bagger selanjutnya di era transisi energi ini, kita nggak bisa cuma ikut-ikutan euforia, kita harus mengaudit realitanya. Memahami kemana dana raksasa ini mengalir dan gimana emiten menyiasati pendanaannya, itu adalah kunci utama. Disinilah letak perbedaan fundamental antara emiten yang beneran siap berekspansi secara bisnis dengan mereka yang cuma sekedar jualan janji manis di press release. Percaya deh, pendekatan kritis Anda buat ngebedah ini bakal sangat terbayar nantinya. Oke, mari kita jatuhkan jangkar realitanya sekarang juga. 19 triliun rupiah. Ya, Anda nggak salah dengar. Berdasarkan data dari laporan riset proyeksi amonia hijau Indonesia, ini adalah estimasi batas atas dari belanja modal yang dibutuhin buat ngebangun hanya sekali lagi satu fasilitas amonia hijau berskala industri dengan kapasitas 100.000 ton per tahun. Kita udah nggak ngomongin proyek jutaan dolar lagi, ini udah level miliaran dolar. Ini benar-benar realita finansial yang menampar keras euforia pasar modal. Biar kita bisa mengevaluasi kelayakan investasi perusahaan-perusahaan ini layaknya auditor institusional sejati, kita bakal ngelewatin 5 tahapan. Pertama, kita bandingkan euforia hijau versus realita. Kedua, kita bedah anatomi capex raksasa. Ketiga, kita kenali variabel penentu kelayakan proyek. Keempat, kita selami inti dari rekayasa finansial mega proyek. Dan terakhir, kelima, kita rumuskan evolusi strategi portofolio Anda. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, euforia hijau versus realita. Di bursa, sentimen positif itu gampang banget bikin orang lupa sama kalkulasi logika finansial. Kontrasnya ini tajam banget loh. Di satu sisi, pengumuman proyek hijau langsung disambut sorak-sorai dan harga saham roket. Tapi di sisi lain, realita pahit menanti. Buat merealisasikan infrastruktur itu, butuh modal antara 600 juta sampai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Itu setara 9,5 sampai 19 triliun rupiah. Jadi kalau Anda ngelihat ada perusahaan menengah, yang kasnya kita tahu terbatas, tiba-tiba ngumumin mega proyek hijau, insting analis Anda harusnya langsung bunyi. Dari mana uangnya? Nah, itu ngebawa kita ke bagian kedua, anatomi capex raksasa. Pertanyaannya, kemana sih tepatnya uang belasan triliun itu mengalir? Ibarat ngebongkar mesin, mari kita lihat jeroannya. Ternyata pembangkit energi baru terbarukan itu yang paling banyak nyedot anggaran. Porsinya sekitar 45% dari total belanja modal. Artinya, ini bisa makan 250-500 juta dolar. Hampir separuh budget habis cuma buat pasokan listrik bersihnya doang. Lalu di urutan kedua ada fasilitas elektrolyser, sekitar 25%, memakan 150-300 juta dolar. Fasilitas ini bisa dibilang jantung super mahal dari seluruh operasi produksi hidrogen hijau. Tapi yang bikin menarik adalah ini. Pilihan teknologi emiten benar-benar jadi penentu tagihan akhirnya. Kalau mereka pilih pakai tenaga surya, mereka wajib beli ribuan hektar lahan dan baterai raksasa buat nyimpen energi. Dan itu mahalnya minta ampun. Tapi, emiten di Indonesia ini sebenarnya punya keuntungan strategis. Mereka bisa manfaatin energi dasar atau baseload kayak panas bumi atau hidro. Memang biaya awalnya tinggi, tapi ini memangkas biaya baterai secara drastis. Terus, buat elektrolyser, kalau mereka pilih teknologi alkaline, itu jauh lebih murah dibanding teknologi PEM atau proton exchange membrane. Detail operasional kayak gini nih, yang wajib banget kalian cari pas baca keterbukaan informasi emiten. Ngomong-ngomong soal efisiensi strategis, pabrik sintesis amonia itu makan biaya 100-200 juta dolar. Kalau emiten nekat ngebangun pabrik mandiri dari nol di lokasi antah berantah, itu bakal boncos luar biasa. Sebaliknya, mereka bisa menghemat ratusan juta dolar kalau mereka cukup pintar mengintegrasikannya di dekat fasilitas pabrik popok yang udah beroperasi. Misalnya nih, di area Bontang atau Lok Semawe. Kenapa? Karena mereka tinggal numpang atau berbagi infrastruktur logistik yang emang udah matang di sana. Terus, jangan ngeremehin urusan logistik ya. Desalinasi air laut buat dapat air murni plus bikin tangki kriogenik, itu aja butuh 60-150 juta dolar.
Biar kita nggak cuma ngawang-ngawang, laporan yang kita pegang merujuk ke proyek yang beneran lagi jalan hari ini. Ada proyek Gaya di kawasan ekonomi khusus Arun di Aceh dengan komitmen ratusan juta dolar. Lalu ada Hijau Nusa Project di Sumatera yang diproyeksi nelan dana lebih dari 1 miliar dolar untuk siap ekspor. Mega proyek ini bukan fiksi sains, barangnya lagi dibangun beneran. Kita lanjut ke bagian ketiga, variabel penentu kelayakan proyek. Ini nih ranjaunya. Ada 3 faktor resiko primer yang mendikte apakah proyek amonia hijau ini bakal jadi mesin pencetak uang atau malah jadi sumur tak berdasar yang bikin emiten bangkrut. Pertama, lokasi geografis. Kedua, skala ekonomi. Dan yang paling krusial, ketiga, biaya modal atau cost of capital yang biasa kita kenal sebagai WACC. Tantangannya itu kelihatan banget. Bangun pabrik hidro di pedalaman Papua atau Kalimantan Utara itu keren karena ramah lingkungan. Tapi efeknya, biaya logistik meroket ekstrim. Dari sisi skala, kalau cuma nekat bikin pabrik kapasitas 50.000 ton, biaya produksi per unitnya bakal jauh lebih bengkak dibandingin yang langsung tancap gas di skala 200.000 ton. Dan coba perhatiin baik-baik variabel cost of capital atau WACC tadi. Selisih suku bunga 1% aja, itu udah nambahin beban operasional jutaan dolar setiap tahunnya. Makanya nggak heran dengan syarat modal minimal 10 triliun rupiah, sektor ini secara eksklusif cuma diisi sama konsorsium multinasional atau BUMN raksasa. Pemain kecil pasti rontok duluan di sini. Hal ini membawa kita ke bagian keempat, sekaligus yang paling menarik. Rekayasa finansial mega proyek. Kenapa rekayasa ini jadi senjata utama? Ya logikanya gini, neraca perusahaan tunggal mana yang sanggup nanggung utang 19 triliun sendirian tanpa mempertaruhkan eksistensi perusahaannya kalau proyeknya mandek? Disinilah kecerdasan para eksekutif keuangan bermain. Mereka nggak menjaminkan aset induk perusahaannya. Mereka pakai skema project finance, di mana arus kas dan pendapatan di masa depan dari amonia hijau itu sendirilah yang dijadikan jaminan utama ke bank. Ini bertindak sebagai perisai pelindung buat induk perusahaannya dari resiko gagal bayar. Lalu ada lagi kartu sakti yang namanya Greenium atau Green Premium. Saat emiten menerbitkan obligasi hijau, mereka ini narik duit miliaran dolar dari reksadana dan dana pensiun global yang emang diwajibkan berinvestasi di aset berlabel ESG. Dampaknya apa? Emiten dapetin Greenium, yaitu tingkat suku bunga pinjaman yang lumayan jauh di bawah bunga obligasi konvensional. Singkatnya, mereka dapat diskon pinjaman gede-gedean cuma karena embel-embel ramah lingkungan. Gak cuma itu, kita juga melihat banjir likuiditas dari JETP atau Just Energy Transition Partnership. Ini komitmen negara-negara G7 senilai 20 miliar dolar atau sekitar 300 triliun rupiah loh buat Indonesia. Menariknya, dana raksasa yang awalnya cuma digadang-gadang buat nutup PLTU batubara ini sekarang mulai bermanuver aktif mensubsidi infrastruktur dasar mega proyek energi terbarukan kayak gini. Dan kalau diibaratkan masakan, blended finance atau keuangan campuran ini adalah bumbu rahasianya. Skema ini benar-benar brilian karena mencampur dana hibah atau pinjaman nyaris tanpa bunga dari lembaga filantropi global sebagai modal penyerap risiko paling awal, terus digabungin sama pinjaman komersial dari bank. Campuran ini efeknya gila, mengencerkan risiko secara masif dan langsung runtuhin rata-rata biaya modal proyek ke level yang masuk akal banget secara komersial. Terakhir, bagian kelima, evolusi strategi portofolio Anda. Nah, dari semua fakta teknis dan angka miliaran dolar yang udah kita bedah balusan, pertanyaannya, gimana kita menyesuaikan strategi investasi biar profit di portofolio kita maksimal? Kesimpulannya sederhana tapi tajam, energi hijau itu bukan cuma soal revolusi teknologi mesin dan panel surya. Ini sejatinya adalah revolusi rekayasa finansial. Emiten pemenang yang benar-benar layak masuk portofolio long term Anda bukanlah mereka yang pamer beli mesin electrolyzer paling canggih. Pemenang sejatinya adalah emiten yang paling lihai meracik blended finance dan sanggup memonopoli keran dana obligasi hijau global. Merekalah yang pada akhirnya bakal nikmatin biaya operasional paling rendah dan nyetak margin laba yang paling tebal. Oke, sekarang kita udah tahu persis gimana mereka ngakalin pembiayaan belasan triliun tersebut. Tapi gimana cara kita ngevaluasi-valuasinya? Apalagi kalau diadu sama perusahaan tambang fosil yang emang udah jelas-jelas nyetak duit tiap kuartal. Pastikan Anda tetap ikutin pembahasan kita karena ini bakal kita kulik abis-abisan di segmen kita selanjutnya. Paradigma valuasi transisi energi, membedah metrik kelayakan dan pertarungan imbal hasil amonia hijau versus saham tambang tradisional. Sampai jumpa di bedah analitik berikutnya.
Halo teman-teman investor saham, gimana kabarnya? Udah siap buat upgrade mindset portofolio kalian? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah topik yang super penting. Kalau kalian pengen portofolio kalian jauh meninggalkan kerumunan pasar yang cuma ikut-ikutan, kalian wajib banget menguasai gimana caranya menilai mega proyek transisi energi ini. Percaya deh, kita sekarang lagi ada di tengah pergeseran paradigma valuasi yang masif banget, dari saham tambang fosil tradisional menuju amonia hijau. Karena begini, pasar modal itu kan geraknya cepat banget ya. Investor yang bener-bener bakal cuan maksimal dan ngamanin kekayaan di masa depan adalah mereka yang cepat beradaptasi sama pengetahuan finansial baru. Terutama soal gimana menilai proyek hijau jangka panjang ini dibanding cuma sekedar terbawa emosi spekulasi harga komoditas harian. Oke, ini dia agenda cepat kita hari ini. Kita bakal mulai dari paradigma valuasi energi baru, terus ngebedah anatomi biayanya, masuk ke metrik utama yaitu LCOA. Habis itu kita adu imbal hasilnya, ngintip risiko suku bunga yang lumayan mematikan, dan ditutup dengan kesimpulan. Yuk, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, paradigma valuasi energi baru. Kenapa sih cara lama kita menilai saham tiba-tiba jadi usang? Coba deh kita pikirin. Selama ini kan kita nilai saham energi fosil itu ibarat lagi naik roller coaster ya. Jantung deg-degan ngikutin volatilitas harga komoditas setiap hari. Tapi, begitu sebuah emiten masuk ke mega proyek amonia hijau, mindset kita harus diubah total. Ini tuh lebih mirip kayak kita lagi bangun jalan tol. Kita keluarin modal yang luar biasa besar di awal demi mendapatkan imbal hasil jangka panjang yang super stabil. Beda banget kan cara mainnya? Ngomong-ngomong soal modal di awal, mari kita masuk ke bagian kedua, anatomi biaya antara CAPEX dan OPEX. Nah, di industri baru ini struktur biayanya itu kebalik 180 derajat. Gini, pabrik amonia fosil biasa itu ngabisin 70-80% biayanya murni buat operasional atau OPEX harian, utamanya buat bakar gas alam. Tapi amonia hijau, alam itu ngasih bahan bakunya gratis. Angin sama matahari kan nggak pernah ngirim tagihan bulanan ke kita. Tapi sebagai gantinya, untuk nangkap energi gratis itu, emiten butuh triliunan rupiah di awal. Proyek ini benar-benar padat modal banget atau CapEx heavy. Terus, uang triliunan itu lari kemana sih? Jawabannya ada di 3 infrastruktur raksasa ini. Mereka harus bangun pembangkit listrik energi terbarukan, terus bikin mesin elektrolizer raksasa buat memecah air, ditambah lagi fasilitas pabrik sintesis Haber-Bosch. Gila ya skalanya? Jadi pertanyaan paling krusial buat kita sebagai investor adalah, bisa nggak sih modal segede gaban ini tertutupi sama harga jual amonia di masa depan? Buat ngejawab pertanyaan itu, kita nggak bisa asal tebak. Kita beralih ke bagian ketiga dan kenalan sama satu metrik kunci, LCOA. Ini dia standar emasnya para institusi global, Levelized Cost of Ammonia atau LCOA. Simpelnya, ini adalah total seluruh biaya yang dikeluarin buat produksi 1 ton amonia selama umur proyek, katakanlah 20-25 tahun, yang nilainya ditarik ke nilai uang saat ini. Rusnya cuma satu, supaya proyek ini masuk akal buat dijalankan, angka LCOA ini mutlak, harus lebih rendah dari proyeksi harga jualnya. Kalau enggak, ya boncas. Tapi, realitanya sekarang, produksi amonia hijau itu masih jauh lebih mahal. Rata-rata LCOA amonia hijau global itu nyentuh $700-1.200 per ton. Jomplang banget kan kalau dibandingin sama amonia fosil yang cuma di kisaran $300-500 per ton. Ibaratnya, amonia hijau ini sekarang masih jadi barang mewah. Nah, karena harganya masih selangit, mega proyek ini jelas bakal mati kutu kalau langsung dilempar ke pasar bebas. Biar proyek ini layak didanai sama perbankan, dia wajib ditopang sama 3 pilar penyangga ini. Pertama, offtake agreements yang ngunci harga jual secara ketat selama 15-20 tahun. Kedua, green premium, yaitu kondisi di mana ada pihak yang rela bayar lebih mahal buat produk bebas karbon. Dan ketiga, arbitrase karbon alias subsidi dari pemerintah. Sekarang kita masuk ke acara utamanya di bagian keempat, perbandingan imbal hasil alias yield. Yuk kita adu langsung dari kacamata investor. Di kubu pertama, kita punya mesin pencetak uang jagoan kita, saham tambang fosil. Mereka ini pergerakannya memang fluktuatif banget ngikutin siklus komoditas. Tapi bisa ngasih dividen yield 8-15%, bahkan sering ngasih cuan multi-bagger pas harga lagi terbang. Di kubu seberang ada amonia hijau, target IRR tahunannya lebih moderat di sekitar 10-14%. Memang nggak sedrastis puncak dividen batubara, tapi imbal hasilnya ini stabil, linear, dan udah dikunci rapat. Terus, kenapa dong institusi dan reksadana global pada mindahin duit triliunan mereka ke proyek hijau ini? Jawaban simpelnya, mereka pada dasarnya lagi beli stabilitas.
Mereka rela menukar potensi ledakan cuan sesaat dari batu bara demi kepastian yield yang bakal terus ngalir selama 25 tahun ke depan. Kebal dari drama perang geopolitik dan pastinya aman dari ancaman pajak karbon global. Tapi, eits, tunggu dulu. Kita masuk ke bagian kelima. Sehebat-hebatnya konsep jalan tol ini, ada satu resiko suku bunga yang sangat mematikan. Coba perhatikan baik-baik, 1-2%. Serius? Cuma gara-gara lonjakan sekecil ini dari suku bunga bank sentral, seluruh kalkulasi untung mega proyek ini bisa hancur lebur seketika. Kok bisa bahaya banget? Ingat kan, proyek ini pakai strategi utang triliunan di awal buat bangun infrastruktur. Nah, karena margin keuntungan dan harga jual mereka udah dikunci mati lewat kontrak panjang, mereka nggak bisa dong tiba-tiba naikin harga ke konsumen. Jadi, begitu ada kejutan kenaikan suku bunga, beban cicilan utang mereka langsung membengkak tajam. Dan boom, target IRR 10-14% tadi langsung ludes dimakan bunga. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, kesimpulan dan disclaimer. Intinya, pergeseran paradigma ini maksa kita buat ngebuang cara lama dalam menilai emiten energi. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya kita bisa deteksi emiten mana yang benar-benar kuat mengeksekusi proyek raksasa ini tanpa bikin neraca keuangannya hancur? Nah, untuk tahu detailnya, cek juga video kami yang lain yaitu Part 2. Pembahasan yang lebih mendalam soal implementasi real emiten-emiten di bursa ini bakal kami bahas tuntas di video tersebut. Sebagai penutup, ingat ya disclaimer ini. Paparan ini murni bertujuan untuk edukasi dan bukan ajakan untuk jual atau beli saham apapun. Investasi saham merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi apakah portofolio kalian udah siap buat revolusi jalan tol energi ini atau masih mau terjebak di roller coaster masa lalu? Tetap rasional, semangat belajarnya, dan sampai jumpa.